Hai, kembali lagi dengan saya Widya di sini. Nah, di sini saya akan bercerita tentang sebuah kesuksesan. Kesuksesan itu bukan didapat dari semalam saja atau satu hari kita membangun bisnis langsung hari itu sukses. Tidak. Tapi sebuah kesuksesan dibangun dengan piluh, kerja keras, air mata, tahan banting dan segala hal. Jadi namanya kesuksesan tidak seindah yang mereka bayangkan, tapi lihatlah kerja kerasnya, lihatlah perjuangannya. Sama halnya di sini, ini di tempat pariwisata yang ada di Bali, di tempatnya ada di Uluwatu. Bagaimana seseorang yang bisa membangun tempat ini dengan sangat indah dan penuh fenomenal menurut saya. Itu bukan hal yang mudah. Karena tempat ini adalah salah satu tempat yang gersang. Tempatnya tanahnya itu tandus, penuh bebatuan, penuh dengan karang. Dan tanahnya pun dari tanah kapur. Yang dimana dibangun oleh sosok seorang putra bangsa yang ada di Bali ini, yang dijadikan sebagai agrowisata. Padahal secara kemungkinan buat orang-orang yang lain, mungkin petani yang lain, gak mungkin tanah ini tandus, air pun susah, dan tempatnya itu tebing. Tapi kok bisa di sini itu sebagai tanaman apa aja di sini ditanam. Dan kesuksesan itu bukan didapat dalam waktu semalam saja. Dan tidak kita menanam sebuah tanaman langsung tumbuh di hari itu juga. Perlu ada penyiraman, perlu ada pemupukan, perlu ada teknik. Tapi ini semua kalau tidak dengan keajaiban Tuhan juga tidak akan pernah terjadi. Sama dengan diri kita. Jika kita ingin sukses di suatu bisnis, tidak harus cuma kita membuka telapak tangan, kita ikut di bisnis itu, kita diemin aja maka bisnis itu menjadi besar dan kita akan menjadi sukses. Tidak seperti itu. Tapi penuh dengan perjuangan. Kita juga harus memperkuat fondasi di dalam bisnis kita. Apalagi bisnis yang saat ini saya gelutin. Bisnis yang saat ini saya kerjakan adalah bisnis jaringan. Jadi saya harus memperkuat namanya tim dulu. Ketika saya memperkuat fondasinya, saya memperkuat tim saya, maka bisnis saya bisa berdiri dengan tegak. Ketika bisnis saya bisa berdiri dengan tegak, bagaimana caranya saya untuk mempertahankan. Jadi ketika sudah berdiri, ya saya tidak bisa untuk membiarkan begitu aja. Maka kalau saya biarkan begitu aja, mereka akan mati, akan goyah, dan mereka tidak bisa bertumbuh lagi. Seperti halnya tanaman yang ada di sini. Tidak mungkin ketika sudah ditanam, dikasih tanah, dikasih mediasi yang lainnya, habis itu dibiarin aja tanpa pemupukan, tanpa penyiraman, tanpa apapun, ya nggak ada. Tanaman itu akan jadi mati dan tidak menghasilkan apa-apa buat ownernya atau si pengelola itu. Sama dengan halnya kayak saya membina bisnis jaringan. Saya nggak mungkin jaringan saya atau member saya, mitra saya ketika sudah gabung bersama bisnis saya, habis itu nggak saya kasih pupuk lagi, nggak saya siram lagi, nggak saya kasih motivasi, nggak saya kasih pembelajaran, ya itu nggak mungkin. Sama aja saya menanam bunga, saya tanam aja terus saya biarin begitu aja, dia akan hidup sendiri kok. Tidak. Jadi saya sebagai leader, saya sebagai pemimpin Anda, itu tugas saya untuk mesejahterakan Anda, menjadi Anda itu makin sukses. Kalau Anda yang saya bangun, Anda yang saya bantu itu sukses, maka saya pun akan menjadi sukses. Jadi disitulah letaknya atau fungsinya sebagai leader, fungsinya sebagai pemimpin. Jadi saya pun sama. Apakah saya nggak menghormati pemimpin saya? Apakah saya nggak menghormati leader saya? Apakah saya nggak menghormati owner saya? Saya menghormatin sama. Jadi apapun saya masih bertanya dengan leader saya dan owner saya, bahkan langsung ke foundernya. Jadi saya nggak ada hal yang saya merasa saya sudah bisa, no. Jadi apapun yang belum kita ketahui di dalam soal bisnis, tentang jaringan, tentang produk, tentang marketing plan, saya selalu
bertanya kepada upline saya dulu. Kalau upline saya udah bilang udah langsung ke upline-nya paling atas lagi, ya saya tanya lagi paling atas. Ya udah, kalau yang paling atas nggak bisa, saya ke foundernya. Founder nggak bisa, langsung ke owner. Jadi semuanya itu perlu konselingin. Jadi kita nggak asal. Bisnis itu nggak asal kita melakukan, asal kita bisa closing, asal kita menjual, enggak. Tapi kita punya wadahnya, wadah untuk berkomunikasi, wadah untuk bagaimana kita men-sharingkan permasalahan kita di lapangan. Karena ilmu ataupun belajar itu nggak sesuai dengan prakteknya. Kadang-kadang orang bingung. Ada orang yang pembelajar, sifatnya belajar terus, tapi mempraktekannya nggak tahu kapan gitu. Yang dia tahu, aku belajar dulu, aku pinter dulu, baru saya bekerja, baru saya melakukan. Tapi ada juga yang dia sedikit dia belajar, tapi dia tahu dia belajar sambil berjalan. Kalau sifat dari saya adalah saya melakukan sambil belajar. Jadi ketika saya ada bentrokan, itu buat saya adalah suatu hal yang saya harus pelajarin. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa kok member saya berhenti di sini? Ada masalah apa? Ada kekurangan apa? Nah, itu saya harus belajar. Saya harus cari tahu. Disitulah gunanya kita punya wadah. Jadi kalau Anda pun bergabung di bisnis saya, tentunya saya punya wadah buat Anda. Mungkin Anda bisa sharing melalui grup WA saya, atau Anda bisa melihat di video saya, ataupun Anda bisa chatting secara pribadi dengan saya. Permasalahan apapun itu bisa ada solusinya. Jadi nggak mungkin masalah itu nggak ada solusinya, enggak. Semua masalah itu ada solusinya. Jadi kita pun di dalam bisnis itu pasti adanya bentrokan, ada kerikil-kerikil, ada batu, ada masalah, itu pasti. Penolakan, yes, pasti. Semakin banyak penolakan, maka semakin kuatnya hati kita. Semakin kuat fondasi kita yang kita bangun. Karena dari penolakan kita itu banyak belajar dari situ. Karena ketika kita ditolak sama si A, kita menawarkan produk kita atau bisnis kita ditolak sama si A, maka kita belajar di situ. Di mananya? Kenapa dia nolak saya? Kenapa dia nggak mau jalan? Kenapa dia kok stuck di situ? Kita bisa belajar di semuanya. Jadi kita nggak bisa mengejas dari seseorang itu dia nggak mau kok melakukan bisnis ini, dia nggak bisa gini. Enggak, tapi kita cari dulu pokok permasalahannya di mana. Jadi ketika kita cari pokok permasalahannya, maka kita akan titik temu dan kita akan mendapatkan solusinya. Jadi semua apapun permasalahannya itu ada solusinya. Jadi kita sebagai pemimpin, kita sebagai leader harus tahu solusinya seperti apa. Permasalahannya seperti apa. Kayak saya, apakah saya punya jaringan, punya mitra yang begitu banyak? Saya nggak punya masalah, mitra saya jalan-jalan begitu aja, terus akhirnya saya dapat bonus begitu aja. Enggak, kalau mitra saya nggak jalan, mereka punya masalah, mereka nggak bisa jualan, ya bonus saya nggak keluar gitu. Karena dari mana? Jadi tugas kita bukan cuma meng-closingkan aja, tapi membina jaringan kita menjadi dia sukses. Dia bisa jualan, dia bisa rekrut, dia bisa mememberkan, dia bisa memiliki reseller yang banyak. Jadi kita sebagai leader juga nggak boleh namanya egoistis. Jadi di sebuah bisnis itu bukan siapa yang duluan bergabung dia sukses, tidak, tapi siapapun yang bekerja dia akan sukses. Jadi sama halnya nih, di sebuah akta mengatakan kan, kalau kamu nggak bekerja ya jangan makan. Kamu gak punya hasil ya gak usah makan gitu. Jadi kita bekerja dulu, kita bekerja baru kita punya hasil. Kalau kita gak bekerja, kita gak bisa mengharapkan hasil. Jadi bekerja keraslah dan Anda harus terus berusaha, jangan pernah berhenti di situ. Carilah titik kesuksesan Anda sampai Anda benar-benar menemukan impian Anda sebenarnya di mana. Ketika Anda mendapatkan mimpi Anda sudah ketemu, Anda sudah mendapatkan goalnya dari diri Anda, maka Anda akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Itulah namanya bisnis. Bisnis tidak mungkin tidak lepas dari suatu tantangan. Bisnis itu, kata orang berbisnis itu enak, hidupnya mudah, mereka tidak akan pernah kekurangan. No, siapa bilang? Seorang pembisnis itu harus mempunyai hati yang kuat dan tegar. Disitulah kita memiliki kewibawaan dan kita harus bisa menjaga sebuah kepercayaan.
Bagi Anda semuanya yang ingin tahu tentang bisnis saya dan ingin bergabung bersama mitra bisnis bersama saya di Bisnis Levea, silakan Anda kontak langsung kepada saya dan Anda bisa konsultasikan apa aja yang Anda ingin tanyakan kepada saya dan saya siap bantu Anda semuanya. Oke, thank you.